Shalom, kembali berjumpa dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita saudara dari Mazmur pasal yang ke-106. Nah, seperti kita ketahui, sejak kita belajar tentang bangsa Israel, ada dua hal yang perlu kita mengerti. Di satu sisi, Israel adalah milik pusaka Tuhan, umat pilihan, bangsa pilihan. Betul-betul dipilih Tuhan menjadi biji mata Tuhan. Tapi di sisi lain, bangsa ini seringkali saudara, itu membuat Tuhan itu bersusah hati atau bersedih. Sehingga mau tidak mau Tuhan harus melaksanakan keadilannya. Kasihnya sudah dengan cara memilih mereka. Tapi keadilannya harus ditegakkan. Dengan cara apa? Menghukum mereka. Nah, pada Mazmur 106 ini kita akan belajar tentang kasih setia Allah dan ketegaran hati orang Israel. Seperti apa pelajaran yang kita akan pelajari hari ini? Mari, sebelum kita membaca dan merenungkan, kita datang kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudus mengurapi kita. Kami datang, terima kasih, menyembah Allah yang setia, Allah yang setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan
lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin Tuhan. Kami rasakan betapa baiknya Engkau. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan. Selalu saja Engkau ada bersama dengan kami. Bahkan ketika kami kadang menyakiti hati Tuhan, Engkau tetap bersabar menanti pertobatan kami. Menanti kembali kami kepada kasih yang mula-mula itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk lawatan-Mu. Sekarang kami akan melanjutkan pembelajaran kami, urapi kami Tuhan. Biar apa yang kami baca, kami renungkan, itu menjadi rema, pelajaran yang berguna dan penting untuk kami lakukan. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Kita akan membaca dari Mazmur pasal yang ke-106 saudara. Ada banyak ayat yaitu sekitar 48, tetapi kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23 terlebih dahulu.
Demikian firman Tuhan, Mazmur 106 Perjanjian Lama halaman sekitar 651. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan? Memperdengarkan segala pujian kepadanya. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Tidak ingat besarnya kasih setia-Mu. Tetapi mereka memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di tepi laut Teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut Teberau sehingga kering. Dibawanya lah mereka berjalan melalui samudera raya seperti melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya. Mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihat-Nya. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta, dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Mereka cemburu kepada Musa di perkemahan dan kepada Harun orang kudus Tuhan. Bumi terbuka dan menelan Datan, menutupi kumpulan Abiram. Api menyala di kalangan mereka, nyala api menghanguskan orang-orang fasik itu. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir, perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham, perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut Teberau. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka. Kalau Musa, orang pilihannya, tidak mengetengahi di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya, sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Sampai di sini dulu saudara. Karena selebihnya nanti ayat 24 sampai 47 itu merupakan rangkaian kejahatan bangsa Israel yang mendukakan hati Tuhan. Sudah ditolong, diselamatkan, dikeluarkan dari Mesir, tetapi mereka tidak pernah tahu mengucap syukur. Nah, makalah Mazmur 106 ini menceritakan kembali bagaimana kasih setia Allah dibanding dengan ketidaksetiaan bangsa Israel. Mari kita pelajari Mazmur ini, saudara. Nah, Mazmur ini mengisahkan tentang pemberontakan Israel dan kemurtatan yang berkali-kali berhubungan dengan perintah Allah. Ingat, bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Allah sendiri yang memilih. Allah yang menetapkan. Tuhan sendiri yang mengeluarkan mereka dari Mesir. Tuhan yang memelihara sepanjang perjalanan di padang gurun. Bahkan Tuhan menjanjikan masuk ke tanah perjanjian. Dan bangsa ini akan diberkati Tuhan. Tapi sayang, mereka sering kali memberontak. Mereka betul-betul murtad di hadapan Tuhan. Dengan cara apa? Tidak setia melakukan seluruh perintah Tuhan. Nah, Mazmur ini mengakui dosa-dosa dan ketidaksetiaan mereka. Jadi ketika kita membaca pemazmur mengisahkan kembali bagaimana
Israel itu melawan Tuhan, memberontak Tuhan, tidak tanggung-tanggung dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Pemazmur membeberkan semuanya. Supaya apa, saudara? Supaya lewat pengakuan, pertobatan, lewat merendahkan hati di hadapan Tuhan, maka kasih serta Tuhan itu akan dinikmati kembali. Dengan bertobatnya bangsa Israel, maka keselamatan dan berkat itu akan dipenuhi, akan dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa pilihan ini. Nah, ini diciptakan atau disusun, Mazmur ini digubah atau disusun, saudara. Ini pada awal pembuangan bangsa Israel ke Babel. Bagaimana mereka itu betul-betul membuat Tuhan gusar, membuat Tuhan itu menjatuhkan hukuman buat mereka semuanya. Nah, tentunya mereka sekarang mengucap syukur karena Tuhan sudah mengembalikan mereka dari Babel ke Yerusalem. Sebab kerajaan selatan, dua suku itu, Yehuda dan Benyamin itu dikembalikan ke Yerusalem. Setelah 70 tahun mereka ditawan ke Babel. Nah, Mazmur ini selalu dinyanyikan, diucapkan di dalam ibadah-ibadah. Sebelum mereka memulai ibadah, mereka melakukan pengakuan dosa. Baik zaman nenek moyang mereka, pada generasi mereka yang sudah memberontak kepada Tuhan. Tadi diceritakan secara genap sekali, saudara, ya. Bagaimana dosa nenek moyang itu diakui. Itu di ayat yang ke-6. Dikatakan kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Ini sebuah pengakuan yang perlu diucapkan oleh bangsa pilihan yang sudah menyakiti hati Tuhan. Ini bentuk bagian dari pertobatan. Mengakui dosa-dosanya. Bukan hanya nenek moyang mereka yang telah berbuat dosa. Tapi juga bagaimana ketika mereka ada di Mesir. Mereka betul-betul menjadi orang yang ditindas oleh Fir'aun. Mereka menjadi tawanan, mereka menjadi budak. Hampir selama 400 tahun mereka diperbudak oleh orang Mesir. Itu ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Loh, di tengah perbudakan pun mereka melupakan Tuhan. Oke, mereka sudah dikeluarkan dari Mesir. Mereka teriak-teriak kepada Tuhan, tolong kami Tuhan. Penindasan Fir'aun semakin membuat kami menderita. Akhirnya Tuhan memilih Musa. Dikeluarkanlah bangsa pilihan ini dari Mesir. Untuk dibawa masuk ke tanah perjanjian. Namun di padang gurun mereka juga menyakiti hati Tuhan. Coba lihat tadi. Waktu kita membaca ayat 13 sampai 18. Mereka melupakan bagaimana Tuhan menuntun mereka membelah laut Teberau. Yang harusnya sulit dilalui dengan jutaan manusia Israel itu. Tapi Tuhan kasih setianya dibuktikan, dibelahlah laut. Mereka berjalan di dalam tanah yang kering seperti di padang gurun. Fir'aun dan pasukannya menyusul, Tuhan melindungi. Sementara orang Israel sudah sampai di pinggiran sana, di Laut Teberau. Di pantai sebelah sana. Fir'aun dan pasukannya masuk ke laut itu, ke tengah laut. Tuhan mengembalikan air itu sehingga apa? Fir'aun dan para pasukannya, pengendara keretanya itu mati terbunuh di Teberau. Mereka lupa akan hal ini. Lalu di padang gurun, wah apalagi di padang gurun saudara. Banyak sekali sungut-sungut, banyak sekali ketidakpuasan, banyak sekali omelan-omelan yang pada omelannya ditujukan kepada Musa tetapi sungguhnya kepada Allah. Bagaimana bangsa ini betul-betul tidak mengerti, tidak tahu berterima kasih bahwa Tuhan sudah sedemikian rupa mengasihi mereka. Sampai pada puncaknya ketika Musa naik ke Gunung Sinai. Bangsa Israel mendesak, memojokkan Harun supaya membuat sesembahan berupa lembu emas.
batangan emas, perhiasan emas yang mereka terima dari orang-orang Mesir ketika mereka akan keluar dari Mesir itu. Bukannya disimpan, tetapi malah dilebur menjadi sebuah patung lembu emas dan disembah sebagai dewa mereka. Itu menyakiti hati Tuhan. Itu betul-betul membuat Tuhan itu sangat-sangat murka. Sampai-sampai Musa turun dari Gunung Sinai. Akhirnya apa? 2 loh batu yang harusnya menjadi sebuah peringatan, hukum kepada mereka. Akhirnya dilempar oleh Musa. Anak lembu itu digerus halus. Musa marah luar biasa. Ya, mereka bertobat, sementara bertobat. Karena pada perjalanan berikutnya mereka tetap tidak puas akan kasih setia Tuhan. Belum lagi ketika mereka meremehkan tentang tanah yang dijanjikan Tuhan. Waktu pengintai-pengintai melihat dari 12 pengintai, 2 yang memiliki karakter Kristus itu, memiliki iman, memiliki kesungguh-sungguhan dalam mentaati firman dan bertindak di dalam kebenaran. Dipenuhi dengan roh Allah, yaitu Yosua dan Kaleb. Hanya 2 orang itu yang memiliki kepercayaan kepada Allah Israel. Selebihnya mereka tidak percaya akan janji Allah. Mereka takut, mereka ciut hati. Mereka betul-betul gentar menghadapi orang-orang Kanaan. Padahal Tuhan bilang, aku serahkan Kanaan ke dalam tanganmu. Belum lagi saudara, nanti kalau kita baca di ayat 28 sampai 31, bagaimana orang Israel berbuat mesum secara rohani dengan cara memuja dewa Baal. Ini saudara. Dan yang puncaknya lagi adalah ketika bangsa Israel itu tidak mau mengakui Tuhan. Dengan cara apa? Membujuk Musa. Sehingga Musa berbuat salah pada waktu itu. Akibatnya apa? Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Lihat ya, ayat 32 dan 33. Kita baca saudara. Bagaimana puncaknya ini. 32, 33. Dicurahkannya hujan es. Ayat 32, 33. Mereka menggusarkan dia di dekat air Meriba. Sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Lihat. Saking tegar tengkuknya bangsa Israel ini. Saking kekehnya untuk tidak mau setia kepada Tuhan. Sampai-sampai Musa dibuat gusar hatinya. Teledor dengan kata-katanya. Dengan mengatai, hei engkau bangsa yang tegar tengkuk. Akhirnya Musa pun tidak masuk ke tanah perjanjian. Ini. Bahkan ada yang lebih parah lagi saudara. Apa itu? Di negeri Kanaan. Di tempat di mana Tuhan sudah memberikan sepenuhnya kepada mereka. Mereka tidak melenyapkan semua bangsa-bangsa asli Kanaan itu. Padahal itu perintah Tuhan. Tapi mereka memuja berhala bangsa Kanaan. Sampai mengorbankan anak-anak mereka sendiri loh saudara. Saudara ini, ayat 34 sampai 39. Demikian. Mereka tidak memunahkan bangsa-bangsa seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Tapi mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa dan belajar cara-cara mereka bekerja. Mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka yang menjadi perangkap bagi mereka. Ayat 37, ini praktek penyembahan berhala dengan cara yang sangat keji. Ayat 37. Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat. Wow. Sedemikian jahatnya bangsa Israel. Sedemikian parahnya bangsa Israel. Sudah ditolong Tuhan. Sudah disertai Tuhan.
Tuhan selalu membuka jalan buat mereka. Memberikan mereka kehidupan yang luar biasa. Tapi mereka memberontak kepada Tuhan. Sampai-sampai menyakiti hati Tuhan seperti ini. Oleh sebab itu, Tuhan selayaknya menghukum mereka. Lihat ya, ayat 40 sampai 42. Ini bentuk keadilan Allah. Kasih-Nya sudah diberikan dengan cara menolong mereka. Tapi karena mereka tidak mau mengucap syukur, tidak tahu berterima kasih, maka keadilan Allah dinyatakan. Ayat 40 sampai 42. Maka menyalalah murka Tuhan terhadap mereka. Dan ia jijik kepada miliknya sendiri. Diserahkannyalah mereka ke tangan bangsa-bangsa. Sehingga orang-orang yang membenci mereka berkuasa atas mereka. Mereka diimpit oleh musuhnya sehingga takluk ke bawah, di bawah kekuasaannya. Lihat saudara. Tuhan harus berlaku adil. Tidak peduli bangsa ini bangsa pilihan. Tidak peduli mereka adalah bangsa yang menjadi biji mata Tuhan. Kalau mereka bersalah, kalau mereka ingkar janji, kalau mereka berontak, ya dihukum. Kita bisa melihat sekarang. Jadi kalau ada pengertian bahwa kita sudah jadi anak Tuhan, kita sudah menjadi bangsa pilihan, kita menjadi umat tebusan, gak apa-apalah, salah-salah dikit gak apa-apalah, berbuat dosa, toh Tuhan penuh kasih. Hati-hati. Mazmur 106 ini mempelajari bahwa sekalipun bangsa Israel bangsa pilihan, tapi kalau berbuat salah pasti dihukum Tuhan. Namun saudara, Tuhan itu adalah Tuhan perjanjian. Kepada mereka yang bertobat, kepada mereka yang sadar akan kesalahannya, Tuhan membuka pintu rahmat-Nya, pintu untuk pertobatan bagi umat pilihan. Tuhan tetap berbelas kasihan kepada orang yang mau sadar akan dosa-dosanya, mengakui di hadapan Tuhan, meninggalkan jalan-jalan yang jahat, lalu mencari Tuhan. Manis sekali nih. Ayat 43 sampai 46. Demikian. Banyak kali dilepaskannya mereka. Tetapi mereka bersikap memberontak dengan rencana-rencana mereka. Tenggelam dalam kesalahan mereka. Namun ia itu Tuhan, menilik kesusahan mereka ketika ia mendengar teriak mereka. Ia ingat akan perjanjiannya karena mereka dan menyesal sesuai dengan kasih setianya yang besar. Diberinya mereka mendapat rahmat dari pihak semua orang yang menawan mereka. Wow. Selalu lihat. Tadi kita nyanyikan kan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Itu artinya bahwa kita bangsa pilihan, berbuat dosa, dihajar Tuhan, dihukum Tuhan. Setimpal dengan dosa kita. Tetapi Tuhan itu kasih-Nya luar biasa. Dia buka pintu untuk pertobatan. Diingatnya akan perjanjiannya. Tuhan tahu betapa ini bangsa pilihan. Kadang kita harus mengerti isi hati Tuhan, saudara. Dia selalu menunggu umat-Nya yang sedang dihukum, yang sedang dihajar supaya berbalik kembali. Sebab Tuhan tetap berbelas kasihan. Dan Mazmur ini ditutup dengan doa. Isinya adalah semoga orang-orang yang sedang dalam pembuangan dikembalikan lagi ke Yerusalem. Itu ayat 47. Selamatkanlah kami ya Tuhan Allah kami, dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Saudara, dari apa yang kita baca ini, kita mengerti sekarang bagaimana karakter bangsa Israel yang tidak tahu berterima kasih. Bangsa pilihan, tapi mendukakan hati Tuhan.
mau tidak mau Tuhan harus menghukum mereka. Dengan cara apa? Ada yang binasa, ada yang mati di padang gurun, ada yang ditawan ke Babel, ada yang dibuang ke Asyur. Tuhan murka. Tidak semua bangsa Israel yang keluar dari Mesir masuk tanah perjanjian. Generasi pertama yang keluar dari Mesir, hampir 3 juta manusia itu. Yang masuk cuma 2 orang, Yosua dan Kaleb. Selebihnya mereka yang lahir di padang gurun. Sebab apa? Sebab mereka mendapatkan hukuman dari Tuhan atas ketidaktaatan mereka. Mengerti kita sekarang bagaimana Allah tidak pandang bulu. Bahkan kepada bangsa pilihannya pun Tuhan harus bertindak adil. Lalu yang kedua, kita harus mengerti bagaimana hatinya Tuhan yang sungguh luar biasa. Ya, dia harus bertindak adil, tegas. Bagi orang yang dihukum Tuhan itu kelihatan jahat. Orang kalau dihukum Tuhan, wah Tuhan jahat banget ya. Aku kan bangsa pilihan, aku kan orang menjadi biji mata Tuhan. Kok salah sedikit saja udah dihukum? Allah tidak pandang bulu, saudara. Jangankan umat Israel yang biasa-biasa saja. Kepada Musa saja Allah harus bertindak adil. Kesalahan Musa itu teledor dengan kata-katanya. Dia geram karena diprovokasi oleh bangsa Israel. Sehingga keluar kata, hai bangsa yang tegar tengkuk. Gitu. Yang kedua, disuruh mengucap kepada bukit batu lalu dia pukul. Itu salah satunya. Tapi yang membuat Musa melakukan itu karena diprovokasi itu. Dan ketika Musa bersalah, Allah tetap harus menghukum Musa. Dengan cara apa? Tidak boleh masuk tanah perjanjian. Orang Israel kita pelajari seperti itu. Hatinya Tuhan juga seperti itu. Nah, apa yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita, saudara? Hal-hal apa yang bisa kita petik dari pelajaran ini? Sekali lagi, kita ini umat pilihan Tuhan. Kita umat tebusan. Selama kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, maka kita adalah keturunan Abraham yang berhak terima janji-janji Allah. Itu Galatia 3:29. Namun, sekalipun kita adalah milik pusaka Tuhan, milik umat kepunyaan Tuhan, biji matanya Tuhan. Tapi kalau kita melanggar firman Allah, berbuat dengan cara memberontak kepada Tuhan, tidak percaya kepada firman dan janjinya, maka kita tergolong sebagai umat Allah yang dihukum, dimurkai Tuhan. Kasihnya berlaku untuk pengampunan dosa kita. Tapi keadilannya juga berlaku karena kita berbuat dosa di hadapan Tuhan setelah diampuni. Tapi sekali lagi, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia memberikan kesempatan kepada kita. Kepada umat pilihan yang sudah melanggar kekudusan Tuhan. Sudah melanggar titah-titah Tuhan. Supaya kembali. Dan pintu rahmat Tuhan terbuka. Untuk orang-orang yang sadar akan kesalahannya. Bertobat, meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Allah selalu berbelas kasihan untuk mendengar teriakan umatnya yang minta ampun, bertobat, minta pertolongan, maka Allah juga akan mengampuni. Itu luar biasanya Tuhan kita, saudara. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan anugerah Allah. Jangan pernah meremehkan perbuatan-perbuatan Allah. Bahkan di masa lalu harus kita ingat. Itulah sebabnya kenapa kita belajar firman Allah dari perjanjian lama. Karena sejak perjanjian lama kita mengerti bagaimana belas kasihan Allah itu dinyatakan. Dibuktikan dengan sempurna oleh Yesus Kristus. Hanya oleh karena Yesus Kristuslah maka Allah membuka kembali pintu rahmat keselamatan. Supaya manusia yang berdosa itu kembali kepada kehidupan yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Diberikan anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari tetap jaga kekudusan. Hidup benar di hadapan Tuhan.
Dan kalau kita sedang dalam posisi memberontak kepada Tuhan, segera kembali. Mumpung Tuhan masih membuka rahmat-Nya. Sehingga kita mendapatkan pengampunan dan dipulihkan seutuhnya dalam hidup kita. Dan itulah Mazmur 106. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami menyelesaikan pembelajaran kami surat Mazmur 106 ini. Kami mengerti sekarang, orang yang dipilih Tuhan tetap harus menjaga kehidupannya, menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya, kasih setia Allah lebih besar dengan apapun juga. Kemurahan-Mu lebih besar dari seluruh hidup kami. Itulah sebabnya kami bersyukur, Yesus ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dan kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan. Kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.